Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'an bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid daraini. Amin. Kita sambung dengan tafsir An-Nisa ayat 23, pertengahan ayat, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki asbab hubungan perkawinan. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu dari istri-istri kalian. Ibu-ibu dari istri-istri kalian. Walaupun disebut di sini bahasa ibu, tapi tetap dengan pembahasan setiap wanita yang ada dari pihak istri kita, yang ada dari pihak istri kita dari jalur ibunya. Pertama ibunya, yang kedua ibu dari ibunya, kemudian ibu dari bapaknya. Walaupun seorang laki-laki sudah cerai sama istrinya, maka ibu istrinya tetap haram dia nikahi untuk selama-lamanya. Ketika berjumpa lalu bersalaman, tidak haram hukumnya, tidak batal wuduknya. Karena ibu daripada istri itu adalah haram muabbad, selama-lamanya haram. Itu yang pertama. Kemudian rabaibukumul lati fi hujurikum, anak-anak tiri kalian. Rabaibu bentuk jamak dari robibah. Siapa robibah? Bintu zaujati min ghairihi, anak perempuan bagi istri dari suami selainnya. Itu robibah, anak perempuan dari istri dari suami selainnya. Quran ada, tinggalan zaman. Belajar tafsir minimal pegang Quran. An-Nisa ayat 23. Rabaibu jamak robibah, dia adalah anak perempuan dari istri dari selainnya seseorang. Allati fi hujurikum, yang berada pada pangkuan-pangkuan kalian, yang berada pada pangkuan-pangkuan kalian. Turabbunaha, yang kalian didik akannya, anak-anak tiri. Allati fi hujuriha, itu adalah sifat i'rabnya.
sifat muwafaqah lil ghalibi, yang sesuai dengan kebiasaan. Sifat yang sesuai dengan kebiasaan. Fala mafhuma laha, maka tidak ada mafhum, tidak ada mafhum baginya. Allati fi hujuriha, itu tidak diambil pemahaman. Apa maksud tidak diambil pemahaman? Dalam ayat dikatakan wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah anak tiri yang ada di pangkuannya. Bagaimana kalau sekiranya anak tiri itu sudah dewasa, usia SMP, SMA? Anak tiri itu sudah kuliah, apakah pulang ke rumah masih tidur di pangkuan ayah tirinya? Tidak. Kalau begitu, bolehkah ayah tiri menikahi anak tiri yang sudah dijumpai dalam usia dewasa? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau kita lihat secara zahir ayat, boleh. Kenapa? Yang haram itu siapa? Anak tiri allati fi hujurikum, yang ada di pangkuan-pangkuan kalian. Kalau anak tiri yang tidak di pangkuan karena sudah dewasa, maka tidak haram. Itu kalau kita ambil mafhum. Tapi ulama tafsir katakan itu tidak ada mafhum. Maknanya adalah asal anak tiri, baik sempat kita memangkunya atau tidak sempat, maka tetap haram dinikahi oleh ayah tiri. Atau anak tiri tapi tinggal sama neneknya, bukan tinggal sama ibunya. Jadi anak tiri ini tinggal sama bibinya, tinggal sama neneknya, sehingga antara bapak tiri dengan ibu dari anak ini itu hidup bebas, tidak ada urusan dengan anak itu. Atau anak ini diasuh oleh keluarga ayahnya. Ayahnya misalnya meninggal, kemudian diajukan asuh oleh keluarga ayah. Akhirnya anak tiri ini pindah ke keluarga ayah. Lalu ibu yang meninggal suami nikah sama suami baru. Mereka bergaul tanpa diketahui oleh suami ini, si ibu ini punya anak. Kemudian gak lama setelahnya jumpalah antara suami dengan anak si istri, yaitu anak tirinya. Boleh gak salaman? Haram gak nikah? Padahal dia belum pernah jumpa, belum pernah dipangku, belum pernah dikasih makan, belum pernah dinafkahi, tetap hukumnya haram. Itu makna la mafhuma laha, tidak ada mafhum baginya allati fi hujurikum. Oke. Min nisaikum, anak tiri dari wanita-wanita kalian, istri-istri kalian, allati dakhaltum bihinna, yang telah kalian gauli dengan mereka. Yang telah kalian gauli dengan mereka wanita, artinya jama'tumuhunna, yang telah kalian setubuhi akan mereka istri. Kalau belum kita bersetubuh dengan istri tersebut lalu diceraikan, apa hukumnya menikahi anak tiri itu? Fa illam takunu dakhaltum bihinna, maka jika tidak adalah kalian
dakhaltum, kalian menggauli, bihinna, dengannya istri-istri, fala junaha, maka tidak ada dosa, alaikum, di atas kalian, fi nikahi banatihinna, dalam menikahi putri-putri mereka. Idza faraktumuhunna, apabila kalian telah ceraikan akan mereka. Seorang hamba Allah, katakanlah namanya Abdullah, melamar seorang janda tua kaya raya. Setelah dia lamar, menikahlah dia, kemudian bikin baralek gadang, basandiang, duduk di pelaminan, panggil nasyid Darul Hijrah. Lepas itu datanglah satu persatu kawan memberikan kata selamat. Selamat telah dapat janda tua. Selamat dapat janda kaya. Dasar laki-laki mati rasa. Banyak ucapan selamat-selamat di situ. Semua ucapan selamat itu nggak ada yang menyenangkan. Ada yang bilang suka makanan basi lah, orang tidak punya selera. Akhirnya datang seorang wanita ikut juga memberikan selamat. Dia nggak mau salaman. Kata istrinya, salaman itu anak saya. Hah? Anak kamu katanya. Musyawarah lah dia situ. Bagaimana kalau saya nikah sama anak kamu saya? Sama kamu nggak jadi. Kata ibu tu baguslah. Al-isaru fil ibadah, al-isaru fil ibadah makruh, wa fid dunya matlub. Anak saya tu juga susah cari jodoh. Saya ini dan ketiga ini. Yang pertama mati, yang kedua mati, yang ketiga kamu takut mati juga. Akhirnya dia sepakat cerai. Diceraikanlah di pelaminan itu. Langsung dia akad nikah sama putri daripada istri 2 jam yang lalu. Kemudian dipindahkan sunting maknya ke anaknya, duduk di situ. Nah, di depan masih praweddingnya masih nama maknya, tapi di depan dan anaknya. Hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena mereka belum bergaul. Tapi kalau sebaliknya, nih kalau kasus sebaliknya, si Abdullah itu nikah sama seorang wanita perawan, kemudian diberikan kata selamat, kemudian terakhir dari wanita. Dia bingung juga, siapa wanita nih? Itu mak saya itu. Kata Abdullah, saya pilih mak kamu aja dah. Kata anaknya, bolehlah saya mau bakti sama mak saya. Cerai si Abdullah sama istrinya ini, boleh nggak nikah sama maknya? Boleh nggak, pribadi? Boleh nggak? Ternyata maknya lebih gadis pada anaknya. Boleh nggak? Boleh bagaimana? Tuh lihat di atas itu, ummahatu nisaikum, haram menikahi ibu-ibu dari istri-istri kalian. Di situ nggak ada syarat mau kalian dukhul atau sudah dukhul, belum dukhul sama saja. Tapi kalau nikah sama anaknya, nikah sama maknya dulu, dukhul baru haram anaknya. Kalau nggak dukhul, nggak haram anaknya. Kalau nikah sama anaknya, dukhul nggak dukhul, otomatis maknya haram. Untuk mengambil langkah lebih aman, apa yang harus dilakukan? Nikah sama maknya dulu, kemudian jangan dukhul sebulan sambil pendekatan sama anaknya. Itu langkah aman. Ya Karim, itu hukum.
Nah, hukumnya begitu. Tapi syaratnya diceraikan dulu ibunya. Kalau tidak diceraikan, haram hukumnya menikahi ibu gabung sama anaknya. Wa halailu abnaikum. Wa halailu, apa arti halailu? Azwaju, istri-istri, abnaikum, dari putra-putra kalian, alladzina min aslabikum, yang mereka dari tulang sulbi kalian. Artinya menantu. Bapak mertua mahram dengan menantunya, walaupun antara menantu sama anaknya sudah cerai, walaupun anaknya sudah meninggal. Jadi peninggalan anaknya, mantan istri anaknya, baik pisah karena meninggal atau pisah karena cerai, tetap mahram dengan pak mertua. Hukumnya haram muabbad. Bi khilafi man tabannaitumuhum, dengan sebalik seseorang yang kalian jadikan anak akan mereka. Man tabannaitum, yang kalian jadikan anak akan mereka, falakum nikahu al-halailihim, maka bagi kalian boleh menikahi istri-istri mereka. Orang yang kita lantik menjadi anak angkat. Kita lihat terjadi misalnya kemarin di Aceh tsunami tahun berapa? 2004. 2004 antum di mana? Ada yang masih di alam arwah. Nah, jadi datanglah, adalah anak-anak yang yatim piatu, ada anak sebatang kara. Lalu datang para dermawan, orang-orang saleh, orang-orang taat, termasuk orang yang enggak taat juga, para artis, para atlet. Mereka memberikan sumbangan, melantik menjadi anak-anak angkat. Itu namanya tabannaitum. Kemudian Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Sayyidina Zaid bin Harisah, melantik Sayyidina Zaid menjadi anak angkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sekiranya anak angkat kita sudah cerai sama istrinya, maka bapak angkat boleh nikah sama mantan istri anak angkat. Dan antara anak angkat, menantu angkat dengan bapak angkat nggak ada hubungan mahram. Ketika sekiranya anak angkat memperkenalkan, wahai bapak, ini calon istri saya, bukan calon, ini istri saya, dia mau salaman, nggak boleh salaman. Kenapa? Tidak ada hubungan mahram antara istri anak angkat dan bapak angkat. Tapi boleh salaman istri anak angkat dengan ibu angkat. Walaupun nggak ada hubungan mahram, boleh nggak? Kenapa? Hah? Sama-sama perempuan, nyambung. Nah, itu makna dari kalimat min aslabikum, dari tulang sulbi kalian. Berarti kalau anak bukan dari tulang sulbi kalian, maka tidak mengapa. Itu maknanya mafhum.
mafhum min aslabikum. Berarti ada hukum yang keluar dari kalimat min aslabikum. Tidak begitu halnya dari kalimat allati fi hujurikum. Ini salah satu poin-poin penting dalam belajar tafsir. Ada yang mafhum, ada yang tidak mafhum. Di antara yang tidak ada mafhum itu adalah la ta'kulur riba ad'afam mudha'afa. Jangan kalian makan riba berlipat-lipat ganda. Kalau 2 kali lipat saja boleh, yang enggak boleh berlipat-lipat. Ad'afam mudha'afa, 3 kali, 4 kali, 5 kali itu haram. Tapi kalau 2 kali saja boleh. Karena ayatnya apa? Jangan makan riba berlipat-lipat ganda. Nah, itu sesat jadi dia. Pemahaman sesat. Kenapa sesat? Karena sepakat ulama tafsir ad'afam mudha'afa ghairu mafhumah. Tidak diambil pemahaman hukum di situ. Lalu kenapa diberi sifat? Seperti di sini muwafaqah lil ghalib. Begitu biasanya riba itu berlipat-lipat ganda. Begitu biasanya anak tiri itu biasanya diasuh oleh ayah tiri. Biasanya begitu. Nah, kok biasanya begitu? Karena wanita-wanita kalau dia menjanda, anaknya sudah semua dewasa, itu jarang yang mau menikah. Nikah lagi enggak? Kapan nikah lagi? Anak saya dah besar-besar. Nah, dan anaknya pun bikin rencana, mak kalau menikah lagi nggak kami lihat-lihat. Akhirnya nggak nikah maknya. Tapi ketika anaknya masih kecil-kecil, baru wanita ini lihat siapalah menjadi bapak anak saya, menjadi bapak yang taat, mendidik. Dapat dia, masya Allah, hafiz. Nah, lihat bahasanya muwafaqah lil ghalib. Biasanya begitu. Biasanya kecil anaknya baru cari bapak. Kalau udah besar anaknya nggak cari bapak lagi. Untuk apa saya suami? Bikin kacau aja, tambah kerjaan. Nah, anaknya dewasa, usia wanita itu kira-kira sudah 50-60 tahun. 50-60 tahun itu sudah khusyuk ibadah biasanya. Kalau nggak khusyuk ibadah, khusyuk politik. Kalau nggak khusyuk politik, khusyuk uang. Pokoknya khusyuk aja, nggak ada bab nikah lagi di dia. Menopause, habis masanya. Laki-laki menopausnya usia 80 tahun. Sebagian benar, sebagian salah. Wa anta jama'u bainal ukhtain. Haram lagi bahwa kamu gabungkan antara 2 bersaudari. Bahwa kalian gabungkan di antara 2 bersaudari, baik saudari dari senasab, adik kakak, atau saudari seridha, sesusu, dengan nikah. Digabungkan dengan nikah dan disamakan hukum dengannya nikah oleh sunnah al-jam'u bainaha wa baina ammatiha. Menggabungkan antaranya wanita dan diantara tantenya atau khalatiha, bibinya wanita. Tidak boleh dinikahi seorang wanita juga bibinya, wanita tantenya, wanita kakak atau adiknya. 6. Kalau contohnya begini boleh enggak? Seorang laki-laki, katakanlah namanya Muhammad Il. Dia nikahi 4 sekaligus.
4 wanita. 4 wanita ini dia punya ibu adik kakak. 4 wanita ini punya ibu adik kakak. Si Onyong misalnya dari ibu yang paling tua. Adik ibu itu ada Onying. Nah, punya anak. Kemudian adiknya lagi. Apa hukumnya si Il nih? Menikahi 4 itu boleh nggak? Boleh nggak? Tidak. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena bukan menggabungkan 2 bersaudara, menggabungkan wanita saudara sepupu. Bagaimana kita mengingatnya, memastikan boleh nggak bolehnya? Caranya mudah. Kalau sekiranya orang yang kita gabungkan itu 1 perempuan, 1 laki-laki, bolehkah nikah dia? Kalau boleh, boleh digabungkan. Kalau nggak boleh digabungkan. Itu aja rumusnya. Nah, dari begini. Kalau sekiranya wanita yang kita gabungkan itu, anggap 1 laki 1 perempuan. Kalau mereka berdua kawin, boleh nggak? Kalau boleh kita gabungkan. Boleh nggak nikah dengan saudara sepupu? Mak kita dengan mak dia adik kakak. Kita laki, dia perempuan. Lalu kita nikah, boleh nggak? Islam boleh menangkap, kagak boleh. Nah, kalau Islam boleh, kalau mereka keduanya adalah perempuan, kita gabungkan mereka juga boleh. Tapi perempuan dan bibinya, anggaplah perempuan ini laki-laki, boleh nggak nikah laki-laki dan bibi? Nggak boleh kan? Maka menggabungkan wanita dan bibi nggak boleh. Nah, Umar, boleh nggak nikah dengan wanita sekampung? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena maksimalnya hanya 4, nggak boleh sekampung. Atau hubungan saudaranya itu bukan nasab, tapi hubungan sesusu. Kita nikahi 2 wanita, antara wanita pertama dengan kedua, istri tua dengan istri muda, dia pernah nyusu sama 1 wanita. Itu nggak boleh kita nikahi. Kalau sudah terjadi, maka batallah akad nikah yang nomor 2. Yang nomor 2 batal. Maka kalau sudah terjadi hubungan dan lahir anak, anak itu tetap bernasab kepada laki-laki tersebut, dan hukum hubungan itu disebut dengan watak subuhat, bukan zina. Watak subuhat. Secara teks Al-Quran, yang nggak boleh digabungkan itu adalah 2 saudari perempuan. Tapi kalau kita baca hadis dan maka akan kita temukan pengembangan hukum, wanita juga tidak boleh digabungkan bersama bibinya, wanita tidak boleh digabungkan bersama tantenya. Wa yajuzu nikahu kulli wahidin alal infirad. Boleh menikahi masing-masing atas terpisah-pisah. Boleh menikahi masing-masing atas terpisah. Kita nikah dengan seorang wanita, lalu wanita itu meninggal dunia, kemudian kita lamar adiknya, bapaknya juga setuju, maka hukumnya boleh seperti yang berlaku dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menikah yang pertama Sayyidatina Ummu Kulsum, ketika meninggal lalu nikah dengan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Ruqayyah kalau bahasa Padang itu sangat dianjurkan sekali.
Dalam syariat juga sangat dianjurkan sekali. Di mana letak sangat dianjurkannya? Pertama, yang akan mengurus dari anak ini adalah bibinya sendiri. Tentu dia akan urus dengan lebih daripada kalau si bapak punya istri wanita lain. Dan diurus anak dia sendiri, anak saudaranya. Nah, bahasa Padang itu apa namanya? Tukalapik. Tukalapik. Rumah enggak ditukar, itu saja rumahnya, cuma lapiknya ya tukar. Tukalapik itu istilah Minang yang diambil dari syariat Islam. Kenapa? Karena wanita itu adalah firash, lapik kalian. Wanita itu kan lapik, mahalun naum, ganti tampil lalu. Khair. Ketiga sebaliknya, kalau yang meninggal itu adalah suami, maka wanita itu memilih nikah sama adik suaminya atau kakak suaminya. Itu juga pernikahan yang sangat dianjurkan untuk menjaga hak si anak yatim. Nah, kemudian disamakan hukum menggabungkan antara dua saudari perempuan dengan jalur nikah, yaitu menggabungkan keduanya dengan memiliki keduanya sekaligus. Memiliki kedua-duanya sekaligus, dan dia telah menggauli satu orang. Ini sama hukumnya. Seorang sayyid yang punya kekayaan, dia beli budak wanita yang kedua-duanya berhubungan saudari. Dia beli dua budak bersaudara. Dia bawa ke rumah, mulai pening sayyid ini. Yang seorang ranca, yang seorang manih. Mana ini? Yang satu baik budinya, yang satu elok akhlaknya. Bingung dia menimbang. Kalau dimakan kedua-duanya enggak boleh, mesti satu. Kenapa? Tidak boleh menggabungkan dua saudari dengan akad nikah, juga tidak boleh digauli dengan hak milik, juga tidak boleh dengan akad nikah dan hak milik. Dia nikahi saudarinya, dia beli adik daripada saudari istrinya, dia gauli kedua-duanya, hukumnya tidak boleh juga. Sekarang kasusnya adalah dia beli dua budak yang bersaudari. Maka sebelum dia gauli, dia harus istikharah jelas-jelas. Istikharah sekuat-kuatnya. Susah dia mempertimbangkan A atau B, A atau B, B atau A. B A aja lah. Nggak boleh. Nggak boleh B A. Maka ketika dia telah menggauli satu orang, yang satunya lagi haram disentuh selama dia belum menjual yang dia gauli. Kalau dia sudah jual, nggak apa-apa. Baik, itu beranjak dari hukum anta jama'u bainal ukhtain. Siapa menggabungkan ke situ? Sunnah, hadis yang menggabungkan hukumnya ke situ, yang menyamakannya. Hadis Rasulullah SAW. Maka kalau hanya dengan Quran tanpa hadis, tidak akan sempurna pemahaman Al-Quran. Kalau hanya dengan Quran dan hadis, tidak akan sempurna makna dan pemahaman dan amal agama, kecuali dengan sunnah
para sahabat. Sunnah para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kecuali ma qad salaf, kecuali sesuatu yang telah terjadi fil jahiliyah, di zaman jahiliyah, min nikahihim, dari menikahinya mereka orang-orang jahiliyah, ba'da ma dzukira, sebahagian dari yang telah disebutkan tadi. Fala junaha alaikum fihi, maka tidak ada dosa terhadap kalian dalam hal tersebut. Jadi kalau kalian, kata Allah, kitab kepada para sahabat ketika zaman jahiliyah, kalian terlibat dengan perkara tersebut, menggauli dua bersaudari karena kalian beli kedua-duanya, kalian nikahi kedua-duanya sekaligus, maka hukumnya tidak ada, artinya tidak ada dosa dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hal itu berlaku sampai hari Islam datang ke dalam kehidupannya, di antara sahabat misalnya ada yang memiliki istri dua bersaudara, maka dia wajib menceraikan salah satunya. Tidak batal akad nikah yang terakhir dia nikahi, tapi menceraikan salah satunya. Sama dengan hal yang berlaku ketika seorang sahabat masuk Islam dengan 10 istrinya. Maka Nabi tidak membatalkan yang 5, 6 sampai akhir, tapi Nabi suruh pilih antara 10 dari mereka. Kalaulah antum, bagaimana cara memilihnya? Susah milihnya sahabat itu. Kenapa susah? Karena ketika beliau masuk Islam, dia ajak 10 istrinya ke 10-10-nya masuk Islam. Nah, siapa nama beliau? Sedina Wa'il, Ghalil, Ghail, Gilman, Wildan, lupa, Masya Allah, nantilah. Maka Nabi katakan, ikhtar arba'atam minhunna, pilih 4 dari mereka. Ya Allah, susah memilihnya, susah sekali. Selepas itu bikin surat kontrak, kami bersepakat setelah cerai denganmu tidak akan nikah dengan laki-laki lain, kami akan tunggu kamu di surga saja. Nah, begitu, materai 10.000. Nah, kan sayang, ke 10-10-nya masuk Islam, tapi karena syariat mengatakan hanya boleh 4, pilih 4. Nah, di sini kita pahami Nabi tidak membatalkan nikah 5, 6, 7, karena itu yang belakang. Tapi Nabi anggap sah 10-10-nya, pilih 4 saja. Begitu ya di sini. Kalau sekiranya zaman jahiliyah dia punya istri 2 bersaudara, ketika Islam kedua-duanya masuk Islam, maka dia tidaklah batal yang kedua, tapi pilih 1 saja dari yang 2 tersebut. Itu juga sangat susah untuk memilihnya. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada, ya Allah, Maha Pengampun, lima salafa minkum, bagi apa saja yang telah berlalu dari kalian sebelum turun larangan. Rahiman, Maha Penyayang dengan kalian, bidzalika, dalam hal tersebut. Wa hurrimat alaikumul muhsanat,
diharamkan terhadap kalian al-muhsanat. Apa arti muhsanat di sini? Karena muhsanat banyak maknanya. Ada maknanya wanita baik-baik. Kalau kalian menuduh wanita-wanita muhsanat, itu wanita baik-baik. Ada makna muhsanat wanita yang sudah pernah menikah, walaupun hari ini tidak ada suami. Ada muhsanat maknanya adalah zawatul azwaj, orang-orang yang sudah punya suami. Diharamkan terhadap kalian menikahi wanita-wanita yang bersuami minan nisa'i, dari kalangan-kalangan wanita. Kalau hari ini ada kasus itu? Ada. Dia incar bini orang. Sudah tahu dia bersuami, masih dia dekati. Mungkin karena hubungan asmara cinta dia membara. Awas, akan kurebut sampai tetes darah terakhir. Itu namanya cinta monyet. Cinta setan. Udah punya suami masih mau direbut. Musibah. Hati-hati. Jangan nikah sama wanita-wanita yang punya pacar. Jadi pertanyaan pertama yang ditanyakan itu adalah, saya mau meminang anak bapak. Satu syaratnya, pernahkah dia pacaran? Pernah, nggak jadi. Hurimat alaikumul muhsanat, diharamkan terhadap kalian muhsanat, wanita-wanita yang bersuami, minan nisa'i, dari wanita-wanita, antangkihuhunna, bahwa kalian nikahi mereka qabla mufarakati azwajihinna, sebelum diceraikan oleh suami-suami mereka. Sebelum diceraikan oleh suami-suami mereka. Haraira muslimatin, wanita-wanita merdeka yang muslimat, kunna, ada mereka, aula atau bukan. Baik wanita-wanita yang muslimat yang statusnya merdeka atau statusnya budak, jangan dinikahi sebelum diceraikan oleh suaminya. Dan saya rasa tidak ada guna juga menikahi wanita yang diceraikan suami. Kalau menikahi wanita yang kematian suami, itu oke-oke saja. Tapi menikahi wanita yang diceraikan suami, itu kurang oke. Nabi SAW bersabda, nikahilah para perawan. Ismail, nikahilah para perawan. Fa innahunna atyabu, sesungguhnya mereka wanita perawan lebih harum paman mulutnya dan lebih bersih rahimnya. Lebih bersih rahimnya, oke. Karena tidak pernah singgah bibit-bibit di situ. Bibit antum soleh, tapi bekas bibit sebelumnya ada alkohol. Masalah jadi. Saya namanya tempang. Kemudian lebih bersih mulutnya. Apa maksud lebih bersih mulutnya? Kata-katanya akan menyenangkan, tidak menyakitkan. Suatu kali suami yang kedua ini
kasih uang jajan, uang belanja, dilihat. Suami saya dulu banyak darinya, 3 kali lipat. Masalah. Kemudian listrik konslet, minta perbaiki, nggak bisa. Suami saya dulu kulkas dibongkar, listrik aja nggak pandai, sakit lagi hatinya. Kemudian masalah-masalah yang lain akan dibanding-bandingkan. Suami saya dulu lebih tinggi, lebih putih, kamu agak gelap lah. Tapi apabila dia tidak punya pengalaman sebelumnya dengan laki-laki, maka bahasa itu tidak ada. Itu mana atyabu faman, lebih bersih mulutnya, karena dia tidak punya perbandingan. Paham Ustaz? Dicatat tuh beberapa syarat tadi. Enggak pacaran, enggak janda. Illa ma malakat aymanukum, kecuali sesuatu yang dimiliki oleh tangan kanan kalian. Illa ma malakat aymanukum, kecuali sesuatu yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kalian. Minal imai, dari budak-budak wanita. Bisabai, dengan ditawan. Falakum wata'uhunna, maka boleh bagi kalian menggauli mereka. Wa in kana lahunna azwaj, walaupun ada bagi mereka suami-suami. Fi daril harbi, di negeri kafir, di kampung harbi. Ba'dal istibra, setelah dipastikan kosong rahimnya. Jadi kalau terjadi perang, kemudian tertangkaplah wanita-wanita dan ditawan, dan otomatis jadi budak. Ketika jadi budak, itu bagian daripada harta rampasan perang yang dibagi-bagikan. Ternyata siapa namanya, Masya Allah, April, salah satu pasukan muslim yang ikut perang waktu itu dapat jatah seekor kuda dan budak yang sudah janda, bukan janda, yang bersuami. Budak yang bersuami dia dapat. Hanya dia aja yang dapat, yang lain semuanya nggak ada suami. Memang sial jatah dia waktu itu. Nah, ketika kita sambungkan dengan ayat di atas, si April itu tidak boleh menggauli budaknya. Kenapa? Karena muhsanat, punya suami. Tapi dengan adanya kalimat istisna, kecuali wanita budak yang kalian miliki, walaupun punya suami di kampung dia, di negara dia, boleh kalian gauli. Tapi setelah istibra. Apa itu istibra? Memastikan kosong rahim. Kalau sekiranya budak itu haid, di istibra selama 1 kali suci. Kalau sekiranya hamil sampai melahirkan dan beberapa lama setelahnya, ini pas 60 hari lagi. Kemudian kalau tidak haid dan tidak hamil, istibra selama 1 bulan. Nah, ternyata April dapat mantan budak yang sudah menopause. Jadi cukup di istibra 1 bulan. Bahaya kalau dapat yang hamil. Kenapa bahayanya? Tunggu melahirkan dulu. Dan ini baru kandungan tahun kedua, bulan kedua, 7 bulan lagi.
lahir, tambah pengobatan 6 bulan, 60 hari, selesai nifas, tapi masih belum beres, pembaikan, renovasi, rehabilitasi 1 tahun, nunggu 2 tahun dia, mendingan menopause. Tunggu sebulan, khalas. Bismillahirrahmanirrahim. At'amana wasaqana waja'alana minal muslimin. Allahumma barik ma fihi, Allahumma barik ma fihi, warzuqna janaha wabi'na ila ahliha wabi' salih ahliina. Saking nggak konsentrasi dia baca, macam-macam doa dia baca. April. Kitab Allahi alaikum, sebagai ketetapan Allah terhadap kalian. Kitabah itu dibaca nasab atas nama masdar, artinya maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak tentu ada fi'ilnya. Apa fi'ilnya? Kataba dzalika kitaballahi alaikum. Allah tetapkan demikian sebagai ketetapan Allah terhadap kalian. Titik. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan dengan bina bagi maf'il. Wa ahalla lakum, boleh ahalla, 2 qiraah di situ. Qiraah pertama pakai bina fa'il ahalla, Allah halalkan bagi kalian. Qiraah kedua bina maf'ul majhul, uhilla, dihalalkan, lakum bagi kalian, ma wara'a dzalikum, sesuatu selain demikian. Sesuatu selain demikian. Selain dari mana? Selain dari awal ayat 23. Selain daripada ayat 23. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, sampai ayat 24, wal muhsanatu minan nisa. Itu selain dari itu dihalalkan bagi kalian. Siwa ma harrama alaikum minan nisa, selain sesuatu yang Allah haramkan terhadap kalian dari wanita. Jadi kalau demikian, banyak yang halal dari yang haram. Maka sering dalam pembahasan hukum fikih, Al-Quran dan hadis itu membicarakan yang haram, karena yang haram lebih sedikit. Selain daripada yang haram, halal. Selain daripada yang haram itu halal. Anak mama misalnya, anak ete, bibi, anak bibi, sepupu, walaupun di daerah kita itu dilarang, tapi secara syariat hukumnya halal. Kata orang Minang, kami enggak larang, cuman kami enggak mau tengok. Kalau mau nikah jangan tinggal di Minangkabau, itu aja syaratnya. Enggak diharamkan kok. Cuman kalau nikah dengan sepupu, saudara seibu, itu tinggal di luar Minang. Artinya nikah di Padang, tinggal di Medan situ, nggak ada masalah. Jadi pengharaman syariat, pengharaman adat Minangkabau bukan pengharaman zati, tapi pengharaman adi. Mereka terima, yang penting jangan tinggal di Minang. Mana caranya? Kalau antum orang Solo, pergi pesisir. Nggak ada orang tahu situ. Kalau antum orang pesisir, pergi ke Solo. Kalau antum terkenal di pesisir kenal ke Solo, pergi ke Saman. Nah, antabtau bi amwalikum muhsinin ghaira musafihin. Tidak ada dosa terhadap kalian mencari selain demikian
bahwa kalian mencari, tabtawu tatlubun nisaa, kalian mencari wanita-wanita, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, maksudnya bisodakin, dengan mahar, au samanin, atau harga, karena dia budak yang dibeli, muhsinin, kadang kalian mutazawijin, menikahi, ghairu musafihin, tidak berzina. Carilah wanita-wanita selain yang diharamkan tadi, apa saja bentuknya halal. Yang penting konsep nikah bukan konsep zina. Tapi di sini perlu antum garis bawahi, Allah mengatakan kalian cari wanita dengan harta-harta kalian. Maksudnya apa? Wanita lebih mudah didapatkan kalau banyak piti. Al-Quran bilang begitu. Ini soleh, hafiz, faqih. Faqih juga. Apa bedanya? Satu ahli fikih, satu tukang buah. Mau melamar anak bapak, bersediakah bapak? Tamat apa? SMP ada ijazah, SMA nggak ada lagi, nggak kuliah, dia nggak sekolah, mondok. Berapa lama? 20 tahun. Pekerjaan sekarang? Ngajar pondok. Honor? Mati, Bu. Bukan nggak terima lamaran anak ya, tapi anak saya masih mau sekolah, mau kuliah S2. Yalah Pak, saya tunggu. Besok datang pakai sepatu, pakai dasi, mobil, langsung terima lamarannya. Nggak jadi S2. Yang ini datang mau S2, yang itu nggak jadi S2. Kenapa begitu kejadiannya? Allah dah bilang, tabtawu bi amwalikum, kalian cari pakai piti. Nggak ada piti nggak bisa. Kalaulah kalian diterima karena uang, itu nggak usah juga menikah sama dia. Apa pusing-pusing? Saya mau mencari wanita yang menerima saya bukan karena uang, tapi karena agama. Itu punya standar lain lagi. Khalas, selesai. Datang kepada seseorang calon mertua, misalnya camer. Waktu pertama kali ditanya apa pekerjaanmu, nggak usah lanjutin melamar, pergi aja. Saya nggak perlu calon mertua yang mata duitan begitu. Jadi kalau dibilang kamu sholat tahajud, Al-Quran, kalau itu pertanyaannya jelek anaknya terima aja. Dikotingnya beberapa gaji katanya, nggak usah, ada gunanya juga. Nanti piti aja otaknya. Antum dah kurus, dibuang, cari yang punya piti lagi. Dia, kalau orang Minang bilang itu bukan kupu-kupu rumah gadang, tapi wanita laba-laba. Wanita laba-laba namanya. Santai aja, bikin jaringnya santai aja. Datang jantan mengawini dia, nggak bisa lepas itu daripada saringnya, kecuali dihisap sampai ke benak-benaknya, mati jantannya. Itu ganasnya laba-laba. Sampai mati jantannya dihisap madunya. Dibuang dia. Dia nganggur lagi situ dia. Nyangkut burung, dihisap burung, semuanya mati. Mana ciri-ciri kupu-kupu itu? Susah untuk dijelaskan.
Dia berasal dari ulat dulu. Allahu Akbar. Muhsinin, cari dengan cara menikah, tapi bukan musafihin, berzina. Famastamta'tum bihi minhunna, ma di situ mana man, maka siapa saja, istamta'tum ay tamatta'tum, kalian bersenang-senang, bihi dengannya, minhunna dari mereka wanita, artinya mimman tazawwajtum, dari orang-orang yang kalian nikahi, bil wati, dengan watak, fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah oleh kalian kepada mereka upah-upah mereka. Apa maksud upah-upah mereka? Muhurahunna, mahar-mahar mereka. Allati faradtum lahunna, yang sudah kalian kadarkan bagi mereka. Yang sudah kalian kadarkan bagi mereka, faridatan, sebagai kewajiban. Sebagai kewajiban. Maka ada rapat keluarga untuk menetapkan berapa maharnya. Wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa terhadap kalian, fima taradaitum, pada perkara-perkara yang kalian saling menyetujui. Kalian saling menyetujui. Siapa kalian? Antum wahunna, kalian sama mereka, bihi, dengannya sesuatu, mim ba'dil faridah, dari setelah ditetapkan. Dari setelah ditetapkan. Misalnya mereka sudah sepakat menikah atas dasar agama, tapi kalau lihat menurut adat, itu mahar wanita ini 1 kilo emas. Itu adatnya. Yang perempuan ini tahu nih calon suami ini nggak mampu, dan sekilo 2 gramnya susah dia. Oke lah, katanya bilang aja ntar bang, setuju sekilo tapi utang. Oke, saya terima nikahnya anak bapak dengan mahar 1 kilo emas, dibayar tunai 2 gram, sisanya cicil per tahun. Sah adanya. Selesai sah, bikin mereka kesepakatan. Siapa kesepakatan? Antum wahunna, kalian sama istri kalian. Setiap hari nego, kurangin utang abangnya 1 gram ya. Setuju, tak kurang. Bulan depan minta kurangi, kurang. Bulan depan kurang. Akhir tahun tinggal dikit lagi. Asal dasarnya taradaitum, enggak ada masalah, la junaha alaikum. Lihat, apa yang taradaitum? Min hattiha, dari menghapuskannya mahar. Menghapuskannya mahar. Kata istrinya, enggak usah bayar maharnya, Bang. Enggak usah mahar. Sudah sarido semuanya, enggak usah bayar. Khalas. Au baqtiha, atau dihapuskan sebagiannya. Saya korting 50%, setengah kilo saja. Tahun depan korting 50%, 1/4 kilo. Tahun depan potong lagi setengah 50%, tinggal 1/8 kilo. Ada 8 kilo itu 2,5 on. Selesai. Banyak juga itu, 250 gram. 6. Atau ziyadatin alaiha, justru kesepakatan yang ada setelah itu adalah menambahnya. Saya kira kamu kemarin tuh miskin, datang penampilan semrawut, ternyata kaya ya. Nyesal saya mahal sedikit, saya minta tambah.
boleh berapa saja kamu tambah. Nah, ada masalah bagi saya. Yang penting kemarin tuh saya melihat diterima apa adanya. Oh, begitu juga rumusnya. Itu ada di sinetron. Nah, ada di alam nyata. Nah, apapun kesepakatannya nggak ada masalah. Min hatiha au ba'diha au ziyadatin 'alaiha la junaha 'alaikum. Yang penting fima taradaitum. Siapa antum? Antum wa hunna, kalian dan mereka, tidak ikut pak mertua, tidak ikut mama, orang semando dan sebagainya. Nggak ikut situ. Kesepakatan berdua saja. Mungkin juga kata istrinya, saya alihkan mahar saya kepada pembiayaan anak. Nah, selesai. Biaya anak kan tetap wajib juga, tapi dialihkan. Paham gak lang? Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah, ada ia Allah tu maha tahu dan makhluknya dan maha bijaksana. Fima dabbarahu lahum, dalam sesuatu yang telah Allah tata akannya sesuatu buat mereka makhluk. Allah maha bijaksana. Maka tidak usah ada bahasa penyesalan, tidak usah ada bahasa tidak puas dengan keputusan Allah. Walaupun hari ini dan saat ini kita melihat keberuntungan tidak berpihak, kita katakan Allah maha bijaksana dalam segala yang Allah atur. Paham Ismail? Pulang kampung saya Ismail, empat sama kawannya. Ini siapa nih? Antum Mbak Adik? Enggak, ini anak saya. Pening deh. Kan sudah beranak. Pulang 2 tahun lagi. Ini siapa nih? Cucu saya nih. Dapat cucu ternyata. Baca ayat ini. Innallaha kana aliman hakima. Allah maha tahu dari makhluknya dan Allah maha bijaksana. Seperti yang diberikan anugerah kepada salah seorang ulama dari Banjarmasin. Siapa nama beliau? Syekh Arsad Al-Banjari. Ketika beliau menikah, selesai menikah, belum lagi lahirannya, pergi ke Makkah haji dan belajar 30 tahun. Baru pulang. Lepas itu keturunan banyak sekarang. Kenapa Allah ganti usia yang 30 tahun itu? Ditambah. Orang 80 meninggal, dia 110 meninggal. Paham semuanya? Allah ganti usianya, jangan ketakut. Ya Allah kan maha tahu, Allah maha bijaksana. Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minat. Siapa saja yang tidak mampu dari kalian, malam yastati', siapa saja yang tidak mampu minkum dari kalian taulan. Apa arti taulan? Ginan, kekayaan, keuangan. Ay yankihal muhsanat, bahwa dia menikahi wanita-wanita muhsanat. Apalagi mana muhsanat di sini? Harairo, wanita-wanita merdeka. Itu perlunya tafsir. Muhsanat baru 2 jumpa sudah memiliki 2 makna. Antum boleh simpulkan, bikin catatan khusus makna-makna muhsanat. 1. Wanita yang bersuami. An-Nisa ayat 23. Kemudian wanita yang merdeka. An-Nisa ayat 25. Nanti jumpa lagi tempat lain. Muhsanat mananya yang pernah menikah. Ayat sekian. Tidak ada catatan khusus. Itu namanya belajar. Jadi ada kesimpulan hukum.
Nanti kalau udah lengkap, saya tanya. Saya kan nggak sempat nulis. Nggak sempat kan? Saya nggak bisa nulis. Tunggu dah saya nulisin. Kapan jalannya pelajaran? Dulu kenapa nggak ditulis? Dulu waktu guru nyampai nggak kepikir. Ada kepikiran waktu itu. Nah, hari ini baru kepikiran. Ayang tihal muhsanat, bahwa menikahi seseorang tidak punya kemampuan, bahwa dia menikahi harairah, wanita-wanita merdeka, al-mu'minat yang beriman. Wa huwa jariyun alal ghalibi fala mafhumalah. Itu berlaku sesuai dengan kebiasaan, maka tidak ada mafhum baginya. Mana yang sesuai dengan kebiasaan yang tidak ada mafhum? Kalimat yang mana? Kalimat yang mana? Yang mana? Mukminat. Kalau kalian tidak punya kemampuan menikahi wanita-wanita merdeka, disebut di sini yang beriman. Yang enggak beriman juga masuk. Karena halal bagi muslim nikah sama ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tapi biasanya muslim itu nikah sama mukminat, jarang sama ahli Yahudi dan Nasrani. Maka disebutlah mukminat. Itu sifat sesuai dengan biasa, bukan mafhum. Tidak ada mafhum hukum di situ. Artinya kalau dia tidak punya keuangan menikahi wanita merdeka, baik yang mukmin maupun yang kafir, dari Yahudi Nasrani yang boleh dinikahi, famin ma malakat aimanukum. Maka nikahilah orang-orang yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kalian. Min ma malakat, dari orang-orang yang dimiliki oleh tangan-tangan kalian. Ay yang kihu min fatayatikumul mu'minat, menikahi dia dari pemudi-pemudi kalian yang beriman. Fatayat, pemudi-pemudi kalian yang beriman. Maka berdasarkan ayat ini, ulama katakan haram hukumnya menikahi budak, kecuali bagi orang yang tidak punya mahar untuk menikahi wanita merdeka. Itu salah satu syaratnya. Tapi kalau membeli budak nggak apa-apa. Kenapa dia nggak beli budak saja? Menikahi untuk mahar aja nggak bisa, apalagi mau beli budak. Kamu kira lebih murah harga budak daripada mahar? Lebih mahal harga budak dari mahar, tapi lebih murah mahar budak dari mahar orang merdeka. Kalau mahar orang merdeka nggak sanggup ya, tapi kalau mahar budak mungkin bisa nego dia. Nah, lagi pula tanggung jawab sama budak wanita itu tidak banyak. Siang hari budak wanita kalau menjadi istri kita, dia ada di mana? Di rumah majikannya. Oh, dia zakat fitrah siapa yang bayar? Majikannya. Kalau dia hamil melahirkan siapa yang ngurus? Majikannya. Hanya malam saja tinggal sama antum. Nah, makan siang, makan pagi majikannya. Makan malam beli gorengan 3 udah. Ini penyanggal apa sampai pagi ya? Nah, besok pagi ke rumah majikan makan situ. Kemudian dia lahir, majikan yang ngurus. Dia punya anak, siapa yang punya? Majikannya punya. Itu gak punya anak. Walaupun itu anaknya nisbahnya ke antum, tapi antum gak punya. Oh, udah besar anaknya. Ada orang datang nawar, berapa ini anak budak nih? Oh, 500 juta. 450 boleh ambil lah. Dibelilah anak antum di depan antum. Yang nerima uang siapa? Majikan. Lihat, oh anak saya dibeli. Boleh tahu Pak alamatnya di mana nih?
Bisa jumpa-jumpa ntar Korea Utara. Sudahlah, ke laut itu anak satu. Besar dijual lagi. Besar jual lagi. Antum jadi bapak kambing aja. Nah, itu sebabnya nggak boleh nikah sama budak. Karena nikah sama budak akan memperbanyak budak. Dan inti dari sebuah perkawinan mendapatkan anak soleh itu nggak ada. Karena anaknya akan diperjualbelikan. Karena tidak ada itu maka hukumnya haram. Tapi karena pertimbangan tidak punya kemampuan, boleh. Banyak syaratnya yang disebutkan dalam fikih. Di antaranya tidak punya mahar menikahi wanita merdeka seperti yang ada ayat di sini. Yang kedua, khauful anat, takut kalau enggak menikah terlibat pada zina. Yang ketiga, dia belum punya istri. Nah, atau punya istri tapi tidak bisa dibawa berjalan. Sudah bongkar mesin, sudah istirahat di garasi, nggak bisa pakai lagi. Itu boleh. Khair. Kita ulang kembali. Siapa yang tidak punya kemampuan untuk menikahi wanita-wanita merdeka, maka boleh menikahi budak-budak dari pemudi-pemudi kalian beriman. Tapi untuk menikahi budak itu harus beriman. Itu syarat tambahannya. Fatayatikumul mu'minat, harus budak yang beriman. Nikah dengan budak kafir tidak boleh. Tapi nikah dengan wanita merdeka yang kafir asal ahli kitab boleh. Ini bedanya wanita merdeka sama budak. Wallahu a'lamu biimanikum. Kenapa Allah berikan syariat seperti itu dan Allah berikan keringanan? Karena Allah Maha tahu dengan iman kalian. Allah Maha tahu dengan iman kalian. Faktafu bizahirihi wa kulus saraira ilaihi. Faktafu bizahiri wa kilus saraira ilaihi. Cukuplah kalian dengan zahirnya. Cukupkanlah oleh kalian dengan zahirnya. Dan serahkanlah rahasianya kepada Allah. Wakilu, serahkanlah rahasianya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahul alimu bitafsiliha. Allah Maha tahu dengan rinciannya. Wa rubba amatin tafdulul hurrata fihi. Betapa banyak budak wanita mengungguli wanita merdeka pada hal itu. Betapa banyak budak wanita mengungguli wanita merdeka dalam hal itu. Jadi jangan terlalu kecewa, jangan terlalu bersedih hati. Sebahagian ada di antara wanita-wanita budak, tapi akhlaknya, tingkah lakunya, ibadahnya lebih tinggi dari wanita-wanita merdeka. Hadza ta'nisun binikahil ima. Ini merupakan arahan atau kemudahan dengan menikahi budak-budak wanita. Ba'dukum min ba', sebagian kalian dari sebagian yang lain. Sebahagian kalian dari sebagian yang lain. Walaupun kalian orang merdeka, dia budak, tapi kalian ada satu kesatuan. Di mana letaknya satu kesatuan? Antum mahunna sawa'un fid din. Kalian dan mereka wanita budak itu sama dalam hal agama. Budak itu hanya status duniawi. Tapi apabila dia punya agama, kalian akan ada di posisi yang sama, yaitu dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tastankifu min nikahihinna. Maka janganlah kalian merasa rendah atau enggan dari menikahinya. Yastangkif,
Titik. Fankihuhunna biizni alihinna. Maka nikahilah oleh kalian akan mereka budak-budak wanita dengan izin keluarga mereka. Dengan izin keluarga mereka. Apa maksud keluarga di sini? Mawalihinna, majikan mereka. Wa atuhunna, dan berikanlah kepada mereka. U'tuhunna, berikanlah kepada mereka ujurahunna. Arti ujur adalah muhurahunna, mahar-mahar mereka dengan cara baik. Jangan karena budak maharnya enggak ditepati. Kalaupun budak, tetap bayar maharnya cara baik. Apa maksud cara baik? Min ghairi matallin wa naqsin, tanpa ditunda-tunda, tanpa dikurangi. Muhsanat. Ada lagi mana muhsanat? Apa makna muhsanat di situ? Afaif, hal keadaan mereka terpelihara. Muhsanat maknanya afaif, mereka yang terpelihara. I'rabnya untuk hal. Jadi bukan asal nikah budak, tapi budak-budak yang terpelihara. Budak yang jaga diri, budak yang jaga aurat, budak yang jaga kehormatan. Hari ini susah untuk ditemukan. Jangankan pada budak, karena enggak ada budak, pada wanita merdeka saja susah. Kalaulah budak begitu, Allah memberikan syarat, maka untuk wanita merdeka mesti juga dengan syarat yang sama, bukan wanita-wanita yang tidak jaga diri, tapi wanita yang jaga diri. Kalau antum scan pakai kaca pembesar, itu tidak ada di badan dia itu sidik-sidik jari orang lain. Jadi minimal kalau antum kaya sebelum nikah, beli alat scan itu dulu. Masuk calon pertama, scan, periksa sidik jari bapaknya oke lah, emaknya, saudaranya itu oke. Cek sidik jari tetangganya, satpam, bosnya, tukang ojek, supir angkot. Banyak kali sidik jari orang sini. Apa pertama kali beli? Kaca pembesar untuk mencek sidik jari, karena tidak amannya hari ini. Maka digunakan dalam bahasa hadis itu zatil khudur, yang tidur di balik tembok. Orang yang tidur di balik tembok, jangan orang keliaran di luar tembok, tak usah. Ghairu musafihat. Musafihat maknanya zaniat, bukan budak-budak penzina jahra yang terang-terangan. Bukan juga muttakhidati akhdan, budak-budak yang mengambil akhdan. Akhdan itu artinya akhillah, laki-laki bayaran, yazinuna bihinna, yang mereka berzina dengannya secara diam-diam. Budak-budak wanita yang merupakan istri-istri simpanan, orang-orang tidak bertanggung jawab. Itu mana muttakhidati akhdan. Fa iza uhsinna, apalagi fa iza uhsinna zuwijna, apabila mereka dinikahi. Maka muhsanat artinya di sini adalah wanita yang sudah dinikahi. Idza uhsinna ay zuwijna, apabila mereka sudah dinikahi. Dalam satu qiraah dengan bina fa'il tazawwajna, apabila mereka sudah menikah. Sudah kamu nikahi, seleksinya sudah bagus, Masya Allah.
Pertama, beriman. Yang kedua, dapat izin dari majikannya. Yang ketiga, mahar sudah dibayarkan tunai. Yang keempat, budak-budak yang terpelihara bukan budak-budak penzina. Ternyata setelah kalian nikahi, berjalan waktu demi waktu, terjadi kasus penyimpangan, terjadi kasus perselingkuhan. Apa yang harus dilakukan? Fa in ataina bi fahishatin, maka jika mereka melakukan perbuatan keji, artinya zina, fa alaihinna nisfu ma alal muhsanat, maka terhadap mereka budak-budak wanita adalah setengah dari hukuman terhadap muhsanat, wanita merdeka al-abkar yang perawan. Nah, di sini muhsanat memiliki mana yang lain lagi? Harairul abkar, wanita-wanita merdeka yang perawan. Idza zanina, apabila mereka berzina, minal azabi, dari hukumannya, artinya dari had. Kalau wanita merdeka yang berzina yang belum menikah, berapa kali dihukum? Dicambuk 100 kali. Kalau istri budak berzina, maka dia kena hukum setengah dari hukuman wanita merdeka yang masih perawan. Bukan setengah dari wanita merdeka yang sudah menikah, karena nggak ada setengahnya. Wanita merdeka yang menikah kalau berzina dirajam sampai mati. Kalau dia sudah menikah juga dirajam setengah mati. Bahasa setengah mati itu dipakai, tapi realitanya nggak ada yang tahu mana kadar setengah mati itu. Nggak ada kadarnya. Itu sebabnya nggak ada hukum setengah rajam, yang adalah setengah hukuman cambuk. Cambuk itu adalah hukuman wanita yang belum kawin. Yujladna, maka dicambuk mereka 50 kali. Wa yuwarrabna, dan diasingkan mereka nisfa sana, setengah tahun. Wa yuqasu alaihinna al-abidu, dan dikiaskan kepada mereka wanita akan budak laki-laki. Walam yuj'alil ihsanu sartan liwujubil haddi, tidak dijadikan ihsan. Ihsan di sini sudah menikah sebagai syarat untuk wajibnya had. Budak kalau dicambuk 100 kali, 50 kali, yang berzina itu yang menikah. Kalau yang enggak menikah tidak ada syarat begitu. Tidak ada syarat ihsan. Sudah menikah untuk wajib ditegakkan hukum had, akan tetapi liifadati, untuk faedah, sesungguhnya tidak ada rajam terhadap mereka wanita budak sama sekali. Zalika nikahul mamlukat inda adamit taul. Demikian apa? Menikahi budak-budak wanita, mamlukat. Menikahi budak-budak wanita inda adamit tauli, ketika tidak ada kemampuan, itu bagi orang khasyal anats. Itu syarat yang kedua, khasyal anats, bagi orang yang khawatir akan anats. Apa arti anats? Yaitu zina. Nah, khawatir zina. Sudah kita suruh puasa Nabi Daud, enggak mempan juga. Dah puasa dahar, enggak mempan juga. Udah puasa wisol, 7 hari 7 malam dia puasa, enggak buka. Lepas itu dia makan pada hari ke-8. Innalillah, kok enggak ada bedanya ya? Nah, wanita merdeka banyak tapi piti tidak ada.
Kalau ditahan puasa dan mujarab, solusinya satu aja lagi, gergaji. Nggak mungkin kan? Nah, sudahlah. Nah, itu baru boleh nikah sama budak. Syarat kedua, khasyal anats, takut terlibat zina. Asalnya adalah masyaqqah. Asal anata itu adalah kesulitan. Nah, itu asalnya. Diberi nama dengannya akan zina karena dengan sebabnya zina, li'annahu sababuha, karena sesungguhnya zina itu adalah penyebabnya dengan had di dunia dan hukuman di akhirat dari kalian. Nah, arti dasar anak itu sendiri adalah kesusahan, kesulitan yang muncul gara-gara hukuman zina di dunia, hukuman zina di akhirat. Itu mana anak. Maka diterjemahkanlah zina. Itu memberi nama musabab, menyebut musabab dengan sabab. Zukiral musabab iradatis sabab. Itu disebut dengan majaz mursal. Liman khasyal anata minkum, bagi orang yang takut zina dari kalian. Bi khilafi ma la yakhafuhu, dengan sebalik orang-orang yang tidak khawatir akannya zina minal ahrar, dari orang merdeka. Dia kalau nggak menikah pun nggak akan terlibat dengan zina, nggak akan. Kenapa? Masih bisa terkontrol, punya iman, punya ketakwaan, punya ketaatan, punya aktivitas yang cukup, dan di tempat yang terpelihara. Fala yahillu lahu nikahuha, maka tidak halal bagi orang tersebut menikahi budak itu. Begitu juga man istata'a taula hurratin, orang yang punya kemampuan biaya wanita merdeka tidak boleh menikahi budak. Wa alaihi Syafi'i, berdasarkan pendapat itulah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa kharaja bi qawlihi, keluar dengan kata-katanya Allah Subhanahu wa taala, fatayatikumul mu'minat, yaitu al-kafirat, budak-budak wanita yang beriman, tidak masuklah budak-budak yang kafir, maka tidak halal baginya seseorang laki-laki muslim menikahinya budak kafir, walau adama wa khaufa, walaupun dia tidak punya biaya dan khawatir zina. Berarti syarat ketiga muncul, yaitu harus beriman. Wa antasbiru khairul lakum. Itu yang perlu digarisbawahi Dani. Wa antasbiru khairul lakum, bahwa kalian bersabar dari menikahi budak-budak itu lebih bagus bagi kalian, supaya tidak jadilah anak kalian budak juga. Jangan sampai hanya sebagai bapak kambing. Nah, anaknya diperjualbelikan. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, bitausiati fi dzalik, dengan memberikan kelonggaran dalam hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.